Perhatikan, saat Amumu memasukkan racun ke dalam gelas wine adiknya, Amamu terlihat oleh adiknya yang bodoh. Karena hari ini adalah pernikahan gadis itu dan presiden, Amamu memutuskan untuk membius adiknya agar bisa menikah dengan presiden. Namun Amumu tidak tahu, bahwa adiknya bukan hanya tidak bodoh, tapi juga dokter jenius nomor 1 di China. Jadi gadis itu hanya meremas sedikit leher Amamu, dan Amamu langsung pingsan. Saat melihat Amamu pingsan seperti itu, gadis itu langsung melontarkan lelucon. Aku akan memberimu dan ibumu 3 hari. Tapi kalian hanya bisa memikirkan cara rendahan untuk memberiku stimulan. Aku sangat menghargai kalian. Nomor kamar 84.005 ya. Hai, semoga kamu beruntung. Tapi ibu tiri gadis itu yang jahat masih belum tahu apa yang terjadi. Jadi dia tetap memimpin kedua gangster itu ke kamar nomor 8405. Biarkan mereka mencemari kepolosan gadis itu. Karena jika dia melakukan itu, maka ketika presiden mengetahui istrinya disetubuhi, dia tidak akan marah dan putrinya akan menjadi istri presiden. Namun dia tidak tahu, bahwa orang yang ada di ruangan itu adalah putri yang sangat dia cintai. Pada saat yang sama, pernikahan masih berlangsung, dan ketika pesta pernikahan dibatalkan, ibu tirinya terkejut. Sekarang mari kita berkumpul, semoga kedua mempelai mendapatkan pernikahan yang bahagia, segera melahirkan anak-anak yang berharga. Semoga beruntung. Di mana putriku? Saat melihat pengantin wanita di tribun, ibu tiri langsung panik dan muncul pikiran menakutkan. Dan tepat pada saat ini, 2 gangster yang dia sewa juga menyelesaikan misinya. Namun 2 jam telah berlalu, mereka masih belum mau pergi. Karena ibu Mumu belum memberi mereka uang. Begitu dia bangun, mereka kembali tidur. Pada akhirnya, adik perempuan Mumo membawa pulang tubuhnya yang terluka untuk mencari ibunya. Namun ibunya berpura-pura bertanya ada apa dengan dirinya. Setelah itu, dia menyalahkan semua ini pada gadis itu. Jadi setelah mengetahui bahwa gadis itu tidak bodoh, ibu dan putrinya segera memutuskan untuk memperlakukan gadis itu dengan kasar. Dan setelah kembali ke kamarnya, Nyonya Mumo dengan panik menghancurkan perabotannya. Tetapi pada saat itu, dia secara tidak sengaja menemukan cincin giok. Jadi dia mengambilnya sebagai miliknya, meskipun dia tahu cincin ini milik saudara perempuannya. Di saat yang sama, setelah pernikahan, gadis itu terbaring mabuk di tempat tidur. Dia bahkan menarik tali kemejanya hingga ke bawah bahunya. Dan ketika dia melihatnya seperti itu, presiden pun berdiri dari kursi roda karena dia juga menyamar seperti gadis itu. Apakah wanita ini benar-benar bodoh atau dia berpura-pura bodoh? Apakah dia menikah denganku karena suatu tujuan? Adik, kenapa kamu melepas bajuku? Katakan, siapa kamu sebenarnya? Kini presiden masih belum mengetahui, bahwa gadis inilah penyelamat yang dicarinya selama ini. Ternyata 3 tahun yang lalu, ketika presiden diracuni oleh musuh keluarga, gadis tersebut menggunakan jarum perak untuk menyelamatkannya. Dan dia berterima kasih kepada gadis tersebut. Jadi presiden meninggalkannya sebuah cincin giok pusaka. Dan beberapa tahun kemudian, presiden dibawa ke rumah sakit swasta untuk pemulihan. Di saat yang sama, dia juga mengirimkan orang untuk mencari keberadaan gadis itu. Namun si perencana berpikir bahwa tunangannya adalah orang yang tidak berguna. Jadi dia berencana untuk menikahkan saudara perempuannya dengannya, bukan dia. Sebagai syarat pertukaran, ibu tiri akan memberikan sisa-sisa peninggalan ibu gadis tersebut. Dan begitu saja gadis itu menjadi istri presiden. Hingga wanita licik itu tiba-tiba mengetahui bahwa cincin tersebut adalah aset presiden lumpuh yang bernilai ratusan miliar. Kemudian aku merasa sangat menyesal. Jadi dia memikirkan banyak cara kejam untuk menjatuhkan gadis itu. Namun setelah 1 malam berlalu, gadis itu ingin menyembunyikan tingkah bodohnya, sehingga dia proaktif memulai hubungan dengan presiden. Selanjutnya gadis itu pulang mencari ibu tirinya untuk mengambil relik ibunya. Namun, meskipun dia berpikir dia akan mengkhianatinya, dia tidak menyangka bahwa dia sudah menyiapkannya untuknya. Oh Tindi, bolehkah aku menyerahkan busurku pada adik laki-lakiku? Karena pernikahan ini awalnya milikmu. Jika kamu setuju, kamu dapat mengambilnya. Hai Di, benarkah itu? Tentu saja itu benar. Jadilah baik Tindi, apakah boleh jika aku mengambilnya dan pulang? Namun bagaimana jika saudara itu tidak melihatku lagi dan pergi mencariku? Mengapa kamu banyak bicara? Aku sudah membelikan tiket untukmu. Dia segera mengambil kopernya dan berjalan keluar melalui pintu belakang. Tunggu sebentar, kamu harus mengganti pakaianmu untukku. Di mana Cuktin? Tindi, dia baru saja kembali ke kamarnya. Katanya, dia harus mengatur beberapa barang yang ditinggalkan ibunya. Jadi kami tidak berani mengganggunya. Aku bertanya di mana dia. Di sana, Tindi. Kemana kamu ingin lari? Gialah sayang, ini aku. Siapa kamu? Jadi di mana Cuk-Tindi? Mengapa kamu memiliki cincin ini? Cepat katakan. Ini, cincin ini, itu. Kamu memberikannya padaku. Apakah kamu lupa, siapa yang menginap di hotel saat itu? Apakah itu kamu? Aku kira benar. Tak disangka, Cuk-Tindi adalah wanita yang selama ini dicari-cari oleh Lati Din Group. Tran tipis, cepat bawa wanita ini kembali padaku.
Di sisi lain, sekarang aku harus tahu di mana Cuk Tin berada. Aku akhirnya bisa pergi. Adapun suamiku yang baru menikah, Lavi Den. Tapi sudahlah, itu hanyalah pernikahan mitos. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Kami, berhenti di sini saja, istri baruku. Kemana kamu berencana untuk lari? Kakak, apakah kamu di sini untuk mengacau? Nona mau dengan jelas memberitahuku, bahwa dia telah menikahkanku untuk menjadi istriku. Tapi kenapa kamu ingin melarikan diri? Tidak ada yang berani mengkhianatiku seperti itu. Jika kamu milikku, jangan mencoba melarikan diri seumur hidupmu. Oh saudara, jangan marah pada Tindi. Tindi tidak berniat menikahimu. Itu karena adikku tidak mau menikah denganmu. Lalu kenapa dia memintamu untuk menggantikannya? Bagus, jadi istri pertamaku bukan Mbak U. Tapi yang menikah denganku adalah kamu. Jadi kamu adalah istriku, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Oh saudara, kamu terlalu sering memegang tanganku sampai terasa sakit. Aku hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang yang ditinggalkan ibuku. Jadi aku setuju untuk melakukan apa yang mereka katakan. Tapi sekarang mereka menarik kembali kata-kata mereka. Oh saudara, tolong biarkan aku pergi. Apakah kamu ingin berlari seperti itu? Oke, jika itu yang kamu inginkan, aku akan memberimu kesempatan untuk lari. Tran tipis, cepat ambil gula yang kamu beli kemarin dan biarkan wanita itu mencicipinya. Setelah lari sejauh ini pasti haus kan? Selama kamu meminum segelas air gula ini, aku akan melepaskanmu. Apakah ini segelas air gula? Itu jelas racun. Jika aku meminumnya, aku akan langsung mati. Tuan muda, perhitungan dan dosis obat ini. Sampai saat ini kami belum selesai melakukan penelitian. Dan penawarnya belum dikembangkan. Jika aku membiarkan istrimu meminumnya, aku takut. Takut pada apa? Pasti sangat berbeda bagi istriku untuk berlari sejauh itu. Kemana kamu lari? Trik apa lagi yang ingin kamu gunakan? Itu karena aku terlalu mempercayai gadis nakal itu. Siapa yang tahu hal itu tidak akan menghentikannya? Bahan obat ini, minumlah dengan cepat. Formula penawar racun yang diajarkan guruku. Mungkin beberapa toksisitas akan teratasi. Aku sudah membuang setengahnya. Pastinya tidak akan ada masalah bukan? Oh saudara, apakah kamu akan meminumnya sekarang? Namun aku merasa lembut terhadapnya. Oh saudara, kamu sangat berharga. Tadinya aku tidak ingin minum. Kalau begitu aku akan memaksamu meminumnya. Sekarang aku ingin meminumnya tetapi kamu mengambilnya. Apa maksudmu? Menjadi istriku memiliki banyak hal menarik. Jangan terburu-buru untuk pergi. Cepat bawa dia pulang. Aku tidak menyangka akan menyia-nyiakan begitu banyak tenaga, dan tetap tidak bisa berlari. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan melakukan upaya seperti itu. Terima kasih, aku bertanya padanya, apakah kamu menginap di hotel itu 3 hari yang lalu di Santan? Aku tidak tahu. Tindi berasal dari pedesaan. Jadi mengapa dia memesankan hotel untukku? Hotel mana? Aku tidak yakin bahwa kamu tidak tahu apa-apa dan berani pergi sendiri. Kamu bisa. Tindi sangat berani. Tindi, berapa lama kamu akan berpura-pura denganku?